Nabi itu pasti keturunan Nabi. Tidak ada Nabi yang tidak keturunannya Nabi di era itu. Akhirnya nanti ketemu ini ya, bersama keluarga Nabi Syuaib. Nah, ketika Belum kembali ke Firaun ini. belum. Akhirnya ketika di Pek Mantu itu, Nabi Syuaib langsung bisa membaca bahwa iki putranya iki kita langsung tahu. Oh, berarti saya tahu Nabi Syuaib tahu itu bahwa ini masih jalur masih anu tahu. Ya, tapi yang paling silsilahnya ketemu. Yang paling penting sebenarnya bukan silsilahnya. Yang paling penting bahwa ini adalah calon Nabi. Yang paling utama sebenarnya ini calon Nabi, bukan masalah nasabnya, tapi ini calon Nabi. Kalau calon Nabi pasti mbahnya Nabi. Tanda-tanda itu Nabi Syuaib sudah tahu dari ya. wajahnya sudah tahu. Ya, hanya di Pek Mantu, kemudian Nabi Syuaib itu mulai mendidik Nabi Musa dengan didikan kenabian. Memang dipersiapkan betul untuk menjadi Nabi. Jadi didikan. Jadi di Pek Mantu itu tujuannya memang untuk diberi pendidikan kenabian. Ane sampai syaratnya 8 tahun, tapi dipol sampai 10 tahun. Ditanyai sama bapaknya. Nah ini dua putri ini putrinya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Putrinya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Kemudian apa jenenge? Nabi Syuaib itu tanya loh, kok pulang jam sekian, biasanya sore lagi. Ya jam sekarang kok sudah pulang, ada apa? Oh, wow ngeten Pak. Ada seorang laki-laki yang tampan, yang begini tadi mengangkat batu sendirian, ini terus mengasih minum kambing-kambing kami, gini. Dan Nabi Syuaib itu paham betul karena orang tua. Oh iya anakku mesti anu iki. Cara risalah kenabian pasti ada ya? Ada. Anakku ini mesti anu, akhirnya ya sudah undangin. Soalnya putrinya Nabi Musa itu putrinya Nabi Syuaib sempat matur inna khaira man istajarta iku alqawiyul amin. Mbok ya bocah niki cah nom niki jenengan dadekno pekerja untuk angon wedhus. Soalnya pekerja yang baik itu sing kuat, yang bisa dipercaya, sing rupane barak, sing ngene sing alasan yang masuk akal ya. Iya. Jadi akhirnya Nabi Syuaib paham lah kalau putrinya ini sedang jatuh cinta. Akhirnya berharap panggil saja. Bareng panggil saja, akhirnya diparani ya Nabi Musa. Akhirnya datang karena dia seorang pelarian yang butuh tempat tunjukkan. Dadak ana wong nawali mampir, beneran kan? Marahlah Nabi Musa. Terus Nabi Musa itu memberi syarat. Rumahnya mana? Rumahnya sama. Mon, sama nututi kilo oke. Saya yang di depan karena saya laki-laki. Kamu perempuan, saya harus di belakang saya. Itu saya Nabi Musa. Alasannya Nabi Musa kenapa? Karena saya laki-laki, nututi perempuan itu tidak baik. Karena saya tidak mau melihat etikanya. Etikanya kan itu. Tinggal sampai nunjukkan menggoknya kemana-mana. Nabi Musa itu asik, Nabi itu asik ya. Jadi saringan itu dicekeli lah. Makanya sekolahan zaman dulu kalau laki-laki perempuan campur, murid campur, laki-laki di depannya, perempuan di belakang. Memang teorinya harus itu. Sekarang kan terbalik. Sekarang udah campuran. Di samping ngoten rata-rata itu laki-laki senengannya nak juri. Iya, terbalik sekarang. Udah. Setelah sampai kemudian Nabi Syuaib itu bertemu dengan Nabi Musa langsung, melihat sinar wajahnya Nabi Musa, lihat ini Nabi. Oh ini akan jadi Nabi. Jadi skenario Gusti Allah untuk menjadikan Nabi Musa jadi Nabi digawe masalah karo suku Kipti, digawe ngene, akhirnya menjadi pelarian, menjadi Akhirnya terus Nabi Syuaib langsung ditanteng. Kue tak Pek Mantu gelem. Mana yang terkenal dengan ayatnya inni uridu an unkihaka ihdab natayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya dengan syarat kamu bekerja di tempat saya selama 8 tahun. Fa'in atmamta asyran amin indik. Jika engkau genapkan 10 tahun maka itu terserah kamu.
Karena ada mahar yang berupa pekerjaan, tidak berupa harta itu ada. Ya. Dan Nabi Musa melakukan dan gak gemen-gemen selama 8 Dan ini 10 bisa tahun. dicontoh oleh masyarakat sekarang ya. Ya bisa jadi. Misalkan Senengan kue lanang tak ya. nikahno untuk anak kue wedok syaratnya kue ngegekno kowen aku selama 10 tahun. Iya, Garuk cocok. uyahku 10 tahun. Seneng pol iki. Iya, Wah, itu. garuk Rebutan. uyahku 10 tahun. Masya Allah. Tapi sebenarnya Nabi Syuaib itu sebenarnya bukan masalah maharnya atau tidak. Kan Nabi Syuaib juga tahu bahwa ini pelarian. Ya. Kan ditanyai kamu dari mana Nabi Syuaib karena Nabi ya punya ilham, Ya. punya tahu. Jadi benar karena kalau dimintai harta sudah tidak punya kan. Ini semacam rahasia Allah untuk mempertemukan jalur kenabian. Betul. Nggih. Jadi nanti Nabi Musa ketemu dengan Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib yang terahnya Madian, Nabi Musa terahnya yang Madian. terahnya Ishak. Oh, Masya Allah. Sekalipun Nabi Musa tidak terlahir dari keturunan Nabi, keluarga Nabi. Nabi Musa? Iya. Oh, Nabi Musa terlahir dari itu, keturunannya Nabi Yakub. Kan ayahnya Imron. Ya, Imran bukan Nabi. Terus, Imron. Mbahnya bukan Nabi. Tapi buyutnya kan Nabi. Oh, tetap ya, tetap. Ya kan Nabi. Jenisnya Nabi Musa memang tetap terhadap dulu itu yang bisa menjadi Nabi kalau memang keturunan Nabi. Kalau ada keturunan Nabi. Jadi jalur kenabian itu pasti terjaga kesuciannya. Pasti. Nah, itu. Ya. Jadi jalur akidah yang benar, jalur kesucian itu pasti lewat jalur nasab. Jalur Nabi. Tidak bisa kalau tidak jalur nasab. Dulu. Nah, dulu itu. Cuma yang menarik memang di kisah Musa ya. Musa terlahir dari Imron. Ya, keluarga Imron ya. Tidak juga. Seperti Dawud itu bapaknya bukan Nabi. Banyak Nabi yang bapaknya bukan Nabi, tapi nanti di keturunan keempat kan Nabi. Oh begitu. Tapi ada juga yang Nabi Yusuf Nabi, bapaknya Yakub Nabi, Yakub bapaknya Yakub, Ishak Nabi, bapaknya Ishak Nabi, rupanya Ibrahim. Tapi ada yang bapaknya tidak Nabi, tapi nanti buyutnya atau mbahnya Nabi. Masya Allah. Iya. Nabi itu pasti keturunan Nabi. Tidak ada Nabi yang tidak keturunannya Nabi di era itu. Akhirnya nanti ketemu ini ya bersama keluarga Nabi Syuaib. Nah, ketika belum kembali ke Firaun ini. Belum. Akhirnya ketika di Pek Mantu itu Nabi Syuaib langsung bisa membaca bahwa iki putranya iki kita langsung tahu. Oh berarti saya tahu Nabi Syuaib tahu itu bahwa ini masih jalur masih tahu. Ya, tapi yang paling silsilahnya penting, ketemu. Yang paling penting sebenarnya bukan silsilahnya. Yang paling penting bahwa ini adalah calon Nabi. Yang paling utama sebenarnya ini calon Nabi, bukan masalah nasabnya, tapi ini calon Nabi. Kalau calon Nabi pasti mbahnya Nabi. Tanda-tanda itu Nabi Syuaib sudah tahu dari wajahnya sudah tahu. Hanya di Pek Mantu, kemudian Nabi Syuaib itu mulai mendidik Nabi Musa dengan didikan kenabian. Memang dipersiapkan betul untuk menjadi Nabi. Jadi didikan. Jadi di Pek Mantu itu tujuannya memang untuk diberi pendidikan kenabian. Mana sampai syaratnya 8 tahun, tapi dipol sampai 10 tahun. Jadi artinya 8 tahun itu tidak serta-merta untuk putrinya ya, artinya tidak serta-merta untuk tadi persyaratan nikah. Betul. Tapi memang Nabi Syuaib inginnya mendidik itu. Rahasia Allahnya di situ. Ya, rahasia Allah itu. Mulane kadang non sewu ono santri diulang karo kiai bareng ngalim di Pek Mantu itu sama Nabi Musa. Kan banyak kan santri ngalim di Pek Mantu karo kiyaine. Seperti non sewu guru kula Ki Zuhrul Anam Syam itu kan juga nyantri ke Mbah Maimun. Karena tahu ngalim, tahu akan menjadi orang hebat di Pek Mantu. Ya kan banyak lah para kiai-kiai yang santri-santri ngalim yang dimandu oleh kiai. Ketemu nasabnya ya. Iya, dan pasti tahu jalur itu pasti. Jalur nasab pasti tahu. Akhirnya baru kembali ke Firaun setelah itu. Setelah menikah selama 10 tahun sudah terus jalur-jalur kenabian itu didikan kenabian itu diberikan. Sampai ketika di titik tertentu Nabi Musa itu diangkat menjadi Nabi. Jadi dalam riwayat-riwayat itu Nabi Musa diangkat menjadi Nabi ketika berada di Madian. Ketika di bawah asuhannya Nabi Syuaib. Nah, ketika tahu jadi Nabi itu sudah positif diangkat jadi Nabi. Akhirnya oleh Nabi Musa itu pamitan kepada mertuanya Nabi Syuaib untuk dakwah kepada Fir'aun. Ketika berdakwah ini Nabi Syuaib juga tahu bahwa
oh iki ya kudu tak sangon. Ya, ya, Akhirnya Nabi Musa disuruh masuk ke kamar. Kamu masuk ke kamar saya, pilihlah apa yang kamu sukai. Dan Nabi Syuaib itu sebenarnya ya yang ngetes ya enggak. Ya, ya. Jadi nek Musa itu nabi tenan, mesti engko sing dipilih tongkat sing warisan kanggone Madian, Madian kanggone Ibrahim, Ibrahim kanggone Nuh, Nuh kanggone Adam. Masya Allah. Tongkat jadi, ini. Punya satu tongkat. Yang dipilih pasti itu. Karena kalau nabi pasti yang memilih itu. Kalau enggak nabi pasti memilih yang hebat-hebat yang lain. Ya. Memilih yang bagus-bagus yang lain. Tapi karena ini nabi maka pasti memilih yang itu. Karena itu tongkat keramat. Wah. Tongkat keramat. Jadi kan dulu itu oleh Nabi Ibrahim untuk Nur Muhammad diwariskan kepada Nabiullah Ismail. Untuk kepemimpinan umat diwariskan kepada Ishak. Nah, untuk tongkat yang menjadi andalannya, cara senjata andalan, cara wong sifat kandel, miliknya Nabi Ibrahim, tongkatnya Nabi Ibrahim itu diberikan kepada Madian. Lane semua itu pasti akan mempunyai cara gaman sing dadi jimat loh. Ya. Nah, mulane Madian ini anak turun Madian. Siapa anak turun Madian yang memegang tongkat ini maka dialah yang berhak menjadi kepala suku Madian. Termasuk Nabi Syuaib ketika itu menjadi kepala suku Madian. Kenapa? Karena memegang tongkat. Tapi kebetulan Nabi Syuaib itu putranya putri-putri semua. Tapi kalau tongkat yang ada di Nabi Syuaib itu berasal dari Madian. Dari mbah-mbah sampai ke Madian. Madian dari Ibrahim. Nah, sudah ketika tongkat yang semula menjadi gaman atau jimat dari suku Madian ini diberikan kepada orang non Madian, karena menantu kan, diberikan menantu kan, orang non Madian kan diberikan menantu, maka setelah itu suku Madian sudah tidak ada kabarnya. Oh iya. Lana dulu ada pengaruh juga. Ada pengaruh juga. Karena ini jimat. Iya, karena Nabi Musa dari Bani Israel. Iya. Sementara Syuaib kan tidak. Iya. Dari Bani Madian. Nah, mulanya dulu. Jadi pasca itu Bani Madian sudah Tidak ada ceritanya. Nggak ada cerita. Sudah tidak ada. Artinya prestasi-prestasi besarnya menjadi bilang tertelan zaman. Iya. Tidak ada ceritanya lagi. Kalau Bani Israel kan ditandai dengan lepasnya tongkat. Iya, tongkat itu. Kalau cerita tentang Bani Israel kan sampai sekarang masih ada ceritanya. Tongkat itu berikutnya dibawa oleh Musa yang notabene Bani Israel. Udah, nah di Madian setelah itu tidak ada ceritanya. Oleh karena itu dulu banyak kerajaan di Jawa. Kalau untuk menghancurkan sebuah kerajaan maka gaman jimate ambil, keres jimate kalau Jawa itu keres. Kalau anak itu ambil dulu. Kalau kamu ambil, kecekel kamu maka kerajaan itu akan runtuh. Nah, sama seperti misalnya Majapahit runtuh gara-gara Tanjung Biru hilang, atau runtuh gara-gara Gapura kerajaannya dibawa ke Pati, dibawa ke Demak tapi baru sampai Pati. Baru runtuh dia. Jadi memang jimat-jimatnya itu hilang sih lah itu. Nah ini sama kasusnya seperti tongkatnya Madian ini. Jadi setelah itu tiba ke Musa, akhirnya Musa pamitan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Berbekal tongkat tadi. Ya, dibekali oleh mertuanya berupa tongkat dan didikan-didikan kenabian yang selama ini. Sejauh ini kita belum membaca lah sejarah atau jarang membaca sejarah terkait dengan sumber kenapa Musa tiba-tiba megang tongkat ini. Iya, betul tuh. Jadi sekarang jelas nih sejarah asal-usul tongkatnya. Ya, aslinya lagi nih. Nabi Musa itu ketika akan masuk ke wilayah Mesir, Nabi Musa sendiri sadar 10 tahun yang lalu dia itu menjadi buron. Jadi udah bertahun-tahun ya dia pergi. Tapi emang kan buron. Jadi Nabi Musa mau masuk ini piye? Karena statusnya buron dan buron mati. Sementara Fir'aun masih berkuasa. Buron mati. Tapi ya tadi skenario Gusti Allah itu memang sangat hebat. Kenapa Nabi Musa harus yang sosok Nabi justru oleh Gusti Allah diletakkan di dalam kungkungan kerajaan Fir'aun sing dolim, sing kafir, sing angkuh dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak diletakkan di tempat-tempat yang bersih, yang suci, yang jauh dari kedoliman? Tapi justru diletakkan di tempat-tempat kedoliman. Agar tadi saya sudah matur bahwa Nabi Musa itu mempunyai jaringan besar gara-gara berstatus sebagai anak Nabi. Sehingga dari sini akhirnya Nabi Musa menghubungi jaringan-jaringan lamanya dia.
Jadi karena kenalan lama dan dulu terkenal Nabi Musa itu juga orang baik, akhirnya orang juga menerima ingat dengan kebaikan Nabi Musa itu. Sehingga akhirnya Nabi Musa itu masuk ke dalam kerajaan Fir'aun, itu ada yang menjemput, ada yang mengawal, ada yang melewatkan jalur-jalur khusus, sehingga tidak diketahui oleh rakyat Mesir, rakyat Kipti ketika itu. Jaringan tersembunyi ya. Jaringan tersembunyi, jaringan kenalan itu. Masuk, akhirnya sampai ke pusat kerajaan Mesir. Bareng masuk ke dalam pusat kerajaan, Nabi Musa denah lokasi kerajaan sangat paham. Pintu kerajaan paham. Pintu rahasianya mana paham. Sehingga Nabi Musa akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan dan masuk ke hadapan Fir'aun. Semuanya kaget. Ini rahasia Allah yang kenapa Musa kecil harus ada di sana. Harus hidup di situ. Karena untuk ini. Salah satunya untuk ini, bukan untuk ini saja. Sehingga kaget. Iki buronan perang-perang itu tekan kene iki piye? Jalane kondi. Semuanya gumun, kaget kabeh. Semuanya sakti tenan Musa jebule. Wong dicegat pasukan kok gede perbatasan ini kok kuat mlebu. Tahu bisa. Dan langsung nang ngarepe Firaun. Akhirnya terjadilah argumentasi langsung ketemu Firaun ya? Iya, ketemu Firaun. Terjadilah argumentasi itu banyak, termasuk salah satu argumentasinya itu diajak untuk menyembah Allah, Firaun tidak mau kan. Kemudian Firaun juga nantang. Karena tugas Musa mengajak menyembah Allah ya. Menyembah Allah. Kemudian Firaun itu bertanya kepada kan itu di hadapan seluruh kabinet kementerian Mesir, kementerian Firaun kan. Artinya memang di sidang di hadapan seluruh pembesar kerajaan. Nabi Firaun itu ingin mempermalukan Nabi Musa juga. Jadi, Musa, kalau memang Tuhan kamu itu ada, kalau Tuhan kamu bukan saya, sekarang siapa Tuhan kamu? Jawaban Nabi Musa dijawab dengan jawaban yang spektakuler. Jawaban yang kira-kira secara rasional itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditinggi lagi. Ora iso diduri meneh. Jawabannya pangeranku itu sing iso nguripi iso mateni. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Duh, sana urusan nguripno ora mateni aku yo iso. Gampang itu. Kata Firaun. Jadi dan Nabi Musa tidak menduga jawaban yang kira-kira angel diduri ternyata diduri. Masih bisa. Buktine jika tahanan loro siji dipateni siji dilepas. Iso aku nek urusan. Wah, kaget Nabi Musa. Diunggahi sebelumnya. Ya. Terus sapa saiki pangeran Musa? Apa jenenge? Tuhan saya itu rebus sama wadul. Tuhan saya adalah penguasa bumi dan penguasa langit. Oh, no, Sa. Ingat Musa, sekarang penguasa bumi adalah saya. Berarti saya Tuhan yang ada di bumi. Jawab Firaun. Kemudian berarti saya tinggal membuktikan apakah Tuhan di langit itu ada apa enggak. Itu jawabannya Firaun. Wah, Nabi Muhammad. Jenenge nguasani dunia, nguasani bumi. Nguasani bumi, nguasani langit. Kudune lak ora iso diduri. Tapi ternyata oleh Firaun diduri meneh. Masalah. Are ra gemen gitu. Matang. Ya masih kowe munggah langit ora Artinya nek kowe ora bakal percaya. Sampai Nabi Firaun itu kemudian berinstruksi kepada Haman, ya Hamanu ibnili sarhan. Bangunkan saya menara yang tinggi. La'ali at-tali'u ila ilahi Musa. Haman ini menteri pembangunannya. Menteri pembangunan, menteri arsitek. Akhirnya Haman itu membangun piramid yang namanya Ahromat itu. Piramid yang tinggi seperti ini tanpa ada penyangganya, tanpa ada tiangnya. Ahromat itu kan itu. Jadi mampu membangun condong begitu condong begini, tapi bisa tanpa ada tiangnya. Piramid itu bangunannya Haman. Dan itu spektakuler. Dan memang akhirnya mencari Tuhannya Musa di langit. Dia bertentangan dengan ilmu konstruksi ya? Iya, bertentangan dengan ilmu konstruksi. Itu ya Haman ibnili sarhan la'ali at-tali'u ila ilahi Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa, wah iya. Ya ora iso diunggahi yo gak iso. Maksudnya argumen saya ini ternyata masih bisa diunggahi. Waduh ya. Akhirnya Firaun tanya lagi pada Musa, sapa? Terus saiki nyatane nang nggone langit ku gak ono Tuhan. Ya berarti ngapusi. Sing ono berarti aku ning bumi iki. Wis ora percaya nek aku Tuhan piye.
biasa. Ya. Saya gitu Tuhan sapa. Terus jawabannya Nabi Musa malah rada ngelendek. Jawaban biasa. Jawabannya Nabi Musa yang ketiga, pertanyaan ketiga ini, jadi pangeran kula niku adalah Tuhan saya adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhan saya adalah Tuhan jenengan dan Tuhan bapak-bapak jenengan. Kan jawaban biasa. Ya. Jawaban enggak spektakuler belas. Tapi efeknya sangat besar. Para menteri-menteri, para pembesar itu kan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar. Iya ya. Kalau Fir'aun itu Tuhan, terus bapaknya Fir'aun itu Tuhan apa enggak? Kalau bapaknya Fir'aun itu enggak Tuhan, Ya. Tuhannya bapaknya Fir'aun siapa? Ya, logis. Ya. Tuhannya mbahnya Fir'aun siapa? Ya. Masa dulu enggak ada Tuhan? Sekarang ada. Ada. Berarti bapaknya Fir'aun sama mbahnya Fir'aun enggak punya Tuhan. Ya. Kan enggak mungkin. Akhirnya orang-orang tuh banyak yang membenarkan bahwa Tuhan yang betul itu apa yang diajarkan Musa. Ya. Sehingga nyaris seluruh pembesar kerajaan ketika itu iman kepada Nabi Musa. Dengan logika yang seperti itu. Yang sederhana itu. Kan secara kemanusiaan sudah ada sejak dulu. Iya. Ya itu. Akhirnya, oh iya ya. Akhirnya banyak yang beriman secara diam-diam kecuali Fir'aun sendiri dan menteri pertahanan. Menteri perang lah, menteri panglima, jenderal abri, jenderal ya. Mulane, kayak biaya sebuah negara itu ketika presiden dan panglima abri atau jenderal polisi atau apa itu bersatu, wah negara itu orang kan yang dipengaruhi pokoknya. Iya. Jadi kok presidennya atau dolim ya dolim kabeh, nek ketika apik ya apik kabeh. Iya. Itu yang tidak mau beriman tuh, menteri perang sama panglima perang jenderalnya sama perang. Yang lain diam-diam iman kepada Nabi Musa. Yang tidak beriman lagi itu tukang sihir. Tukang sihir karena dia punya analogi yang berbeda kan. Saat itu sihir sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Nah, munculnya sihir itu kan begini. Nabi Musa kemudian terpaksa mengeluarkan mukjizat. Kalau memang kamu nabi pasti kamu punya mukjizat. Dijatuhkanlah tongkat itu, berubah jadi ular. Ya. Yang gitu. Sebelumnya itu tangan dimasukkan ke dalam saku, dalam ketiak, terus tangannya muncul sinar. Jaga berwah gampang lah itu sihir itu. Terus Nabi Musa ngetok napa meneh tangan kirinya. Terus, dan yang terakhir menjatuhkan. Ini bagian dari adu argumen. Iya, bagian dari adu argumen. Membuktikan, jadi kan membuktikan keyakinan. Orang-orang pembesar itu sudah iman kepada Nabi Musa, tapi kan ada yang mereka yang berimannya semakin kuat ketika ada bukti. Iya. Hanya sesuai level ini ya. Mengeluarkan mukjizatnya itu. Kalau orang yang imannya betul-betul kuat kan tanpa butuh bukti. Ya. Nah, bareng mengeluarkan itu akhirnya itu sihir. Akhirnya dipanggillah tukang sihir itu dan akhirnya terjadi head to head atau kelas antara Nabi Musa dengan tukang sihir itu dan kemudian ternyata ularnya tukang sihir itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa dan tukang sihir semuanya itu paham, oh ini gak sihir, ini Musa tenan ini Musa tenan itu, soalnya sihir gak bakal mangan ulo ini Musa tenan ini. Akhirnya seluruh penyihir Musa itu, penyihir Fir'aun beriman semuanya kepada Nabi Musa dan di depan umum. Dan itu menjadi semakin itu membuktikan antara sihir dengan mukjizat. Atau sebenarnya bukan masalah membuktikan. Kalau membuktikan pasti kan. Karena kan sihir, masa sihir kalah sama mukjizat. Itu pastilah. Jadi sebenarnya bukan masalah itu. Jadi nek masalah istimewa mukjizat itu pasti tidak perlu dibuktikan kalau itu. Tapi ini semakin menambah keyakinan para pembesar kerajaan Fir'aun itu menjadi beriman totalitas kepada Nabi Musa. Saat itu artinya Musa itu tahu tidak kalau tongkatnya dilempar ya, jadi ular itu sebagian ulama berkata bahwa Nabi Musa tidak tahu ya. Pokoknya nyemon ilham karena Gusti Allah pokoknya kan ngono. Betul. Pokoknya kan nyalehno. Ya. Jadi memang artinya mendekati nilai-nilai mukjizat kan semuanya nyaris tidak tahu kan? Iya, tidak terduga, semuanya tidak terduga. Ini Nabi Musa dewe ceritanya ya kaget loh. Dadi ulo. Iya, itu yang menarik. Kok dadi ulo? Ceritanya memang seperti itu. Itu sudah sama Nabi Harun kali ini. Iya.
Lain Nabi Musa itu tadi seperti yang saya katakan awal, satu sosok nabi yang napa jenenge spektakuler yang tidak seperti adat kebiasaan umum. Jadi adat kebiasaan umum seperti Nabi Musa itu terbalik, semuanya terbalik. Itu mungkin yang nantinya akan memancing kemarahan klimaknya Fir'aun terhadap Musa ya, sehingga Musa dikejar. Atau mungkin salah satu unsurnya lah, mungkin salah satu unsurnya. Jadi akhirnya ketika semua kerajaan itu, semua pembesar itu beriman kepada Nabi Musa, akhirnya Fir'aun tidak terima. Ya, Tidak terima. Akhirnya muncul fatwa baru, tangkap Musa. Nabi Musa sama itu lari kan. Lari. Kemudian ketika itu Bani Israel kan sudah sudah tahu kalau akan ada yang mengeluarkan dia dari Bani Israel dari perbudakan Mesir. Ketika Musa datang yang kedua kali, kan itu tidak langsung masuk lah, sebenarnya kan masuk hidup dulu di perkampungannya Bani Israel, itu kan sudah punya pendukung banyak. Musa itu pendukung banyaknya sudah kembali. Jadi nanti memang untuk masuk dari batas kerajaan sampai ke istana itu memang butuh berbulan-bulan. Jadi wis dia pengikut, sehingga akhirnya Nabi Musa lari ke perkampungan Bani Israel, kemudian diajaklah lari sampai akhirnya mampu menyeberang Laut Merah dengan pakai tongkat. Jadi ketika sampai di pinggir Laut Merah itu sendiri, Nabi Musa sebenarnya ya tidak tahu piye sampai lakon. Ya nggak tahu. Sementara di belakang itu Fir'aun dan bala tentaranya itu mengejar. Sampai akhirnya disuruh untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Hanya terjadilah laut terbelah. Dan itu pun Musa tidak tahu. Tidak tahu. Pokoknya angger diperintah. Itulah mukjizat ya. Pokoknya diperintah lakon, perintah lakon. Tidak berpikir mesok ngoprok. Oh jebule ngene. Sejarah tongkat sejak itu tidak di tangan Musa lagi. Ya enggak, ya masih di tangan Musa. Oh. Sampai kemudian Nabi Musa sampai ke Baitul Maqdis. Dan itu dibawa oleh Nabi Musa sampai akhir hayat. Tongkat itu. Dibawa Nabi Musa sampai akhir hayat, sampai terabadikan sampai sekarang. Ya itu Nabi Musa. Jadi satu sosok yang memang kontradiktif. Artinya kontradiktif itu tidak seperti layaknya. Satu bentuk kontradiksi Nabi Musa lagi itu, Nabi Musa itu cedal, artinya tidak bisa bicara fasih dan tidak bisa pidato. Kemudian satu lagi temperamen. Padahal sosok ya lebih tepatnya itu tegas lah, lebih tepatnya tegas, tidak temperamen lah. Tapi sebenarnya mudah marah. Nabi Musa termasuk Nabi mudah marah. Mulanya terkenal Nabi yang paling sering protes kepada Gusti Allah ya Nabi Musa ini. Sebenarnya banyak sekali ya kisah-kisah tentang perjalanan Nabi Musa ya. Sangat banyak. Jadi diceritakan dan panjang. Tapi ini sebentar dulu saya tak bercerita tadi. Jadi temperamen terus sementara ketika mengajukan proposal kepada Gusti Allah untuk mengangkat Nabi Harun sebagai nabi, karena Nabi Harun itu bicaranya fasih dan ringan, pintar pidato dan halus, lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi justru yang pengikutnya banyak itu justru Nabi Musa. Tidak Nabi Harun. Nyatanya Nabi Harun itu ketika Musa Samiri datang, kembali lagi ini di luar teori ya. Iya, di luar teori kan. Itu Nabi Harun juga digugu kayak kaumnya, padahal wongnya api ora karuan. Tapi manajemen bagus. Manajemen bagus. Lane kok kadang profesional begitu toh. Jadi tidak semuanya itu menentukan. Menentukan Gusti Allah itu. Lane kadang sekolahan fasilitasnya sehebat apapun, DKI AC, DKI apapun belum tentu hasilnya selaras dengan itu. Tapi kadang muncul tokoh-tokoh besar, orang-orang arif, bijaksana dari ruang-ruang kelas yang saat itu terbatas. Iya betul, memang kayak ngapain. Masya Allah. Terima kasih ya. Teman-teman PDLVL, cerita tentang kisah Nabi Musa tentu tidak akan habis-habis untuk dikupas. Kita masih banyak PR tentang bagaimana Musa punya kembaran, Musa Samiri, yang nanti mengalami konfrontatif yang luar biasa. Kemudian bagaimana Musa juga pasca Fir'aun jatuh dan seterusnya. Masih banyak kisah tentang Musa, nanti akan kita kupas di edisi berikutnya. Demikian, terima kasih Yahid, salam literasi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.